Aguan dan lain-lain, ya termasuk Joko Widodo juga begitu, sudah bisa disidik secara pidana, Pak, mendorong agar pihak-pihak penyidik, ya namanya penyelidik begitu, untuk memproses secara pidana. Sudah cukup gitu untuk melakukan proses pidana. Aguan dan kawan-kawan itu udah jelas kok, buktinya ada kok. Segala sesuatu yang dimulai dari proses pidana ini tetap dilanjutkan, Pak, dengan serius, ya. Artinya apakah itu kejaksaan ataupun KPK, kalau dirasa ada unsur-unsur yang memang melanggar hukum, ya kan, itu disolusi kita harapkan benar-benar dilakukan dengan serius. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Hari ini Senin tanggal 3 ya? 3 Februari 2025. Agendanya bukan mediasi, tapi agendanya masih melanjutkan, ya, agenda sidang yang lalu, yaitu pemeriksaan identitas para pihak. Jadi majelis hakim masih memeriksa kelengkapan data-data, ya, tadi ya. Oleh sebab itu, agenda sidang tadi itu diputuskan oleh majelis bahwa mediasi atau agenda mediasi baru akan dilaksanakan minggu yang akan datang, Senin yang akan datang. Seperti itu. Tadi sudah ditentukan nama hakim mediatornya, begitu. Dan baru kita akan masuk agenda mediasi minggu depan. Iya, begitulah faktanya, ya. Karena kelengkapan identitas penggugat ada sekitar 2 orang, kemudian tergugat juga begitu, belum lengkap juga. Nah, tadi pemeriksaan data-data, Pak, akan dilengkapi minggu depan. Insya Allah minggu depan langsung kita masuk ke agenda mediasi. Kalau menurut saya pribadi, secara pribadi, pendapat saya jelas ada, karena ini kita sudah memasuki bulan yang kedua persidangan kita ini, ya, sudah masuk bulan yang kedua, dan ini tampak sekali ada upaya-upaya mengulur waktu, dan hakim juga sempat cuti juga kan pada waktu itu, kira-kira begitu, Pak. Jadi kita merasa kurang puas loh dengan hasil seperti ini, karena saya atau kami adalah sebagai salah seorang tim kuasa ijazah palsu tadi ditanyakan, ya memang seperti itu faktanya, dan ijazah palsu Joko Widodo itu sudah 3 kali kita gugat, Pak. Hasilnya juga tidak jelas sampai sekarang, masih ngambang, ya, tidak ada kepastian hukum di dalam ini, kira-kira begitu, Pak. Kita tidak bisa menebak-nebak dalam ini, semua adalah kewenangan majelis hakim. Apapun majelis hakim bisa putuskan seperti itu. Walaupun secara hukum acara perdata begitu, sebetulnya kalau kita hitung-hitung nih, Pak, ya, kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah itu Aguan, apakah itu Joko Widodo, mereka paling tidak sudah lebih dari 3 kali tidak hadir harusnya. Nah, walaupun minggu lalu dia sempat hadir, tapi hari tidak dihitung kan majelisnya, dianggap hadir gitu. Seperti itu. Ya, kita tidak bisa menebak seperti itu, tapi ya, secara hukum dan keadilan kita sebagai penggugat yang menggugat saja sesuai dengan hukum acara perdatanya, karena ini sekarang perdata, Pak. Oleh sebab itu kami mengendaki agar lebih efektif sebetulnya indikasi pidana kasus ini, Aguan dan lain-lain, ya termasuk Joko Widodo juga begitu, sudah bisa disidik secara pidana, Pak. Kan sudah ditemukan bukti permulaan apa, sekitar sekarang sudah ada 10 orang ya pegawai karyawan kelautan perikanan kan, dibentikan kan, Pak, KKP kan, dibentikan. Itu sudah ada bukti permulaan bahwa ada unsur pidana situ, yaitu dokumentasi, pemalsuan dokumen begitu istilahnya begitu, data-datanya dan lain-lain masyarakat di PIK 2 itu, seperti itu sudah ada menurut saya. Jadi bukti permulaan yang cukup itu sudah ada. Oleh karenanya pihak-pihak, apakah itu kepolisian atau kejaksaan, ya, atau mungkin KPK, bisa memulai penyidikan secara pidana, Pak. Sebetulnya kembali kepada kesadaran masyarakat secara hukum. Artinya masyarakat, terutama masyarakat di Banten sana begitu, ya, kalau mereka sadar bahwa oke, kita sekarang saya sebagai tim hukum penggugat begitu, ya, perdata, ya, itu tidak terlalu efektif menurut saya. Oleh karenanya sekarang kita kembalikan kepada masyarakat di PIK 2 itu. Kalau mereka merasa rugian, tidak salah mereka yang mendorong agar pihak-pihak penyidik, ya, namanya penyelidik begitu, untuk memproses secara pidana, kan begitu, Pak. Nah,
Jadi jalankan saja fungsinya karena bukti permulaan yang sudah cukup gitu untuk melakukan proses pidana. Aguan dan kawan-kawan itu udah jelas kok, buktinya ada kok. Kalau lihat presiden saja PIK 1 seperti apa? PIK 1 sampai sekarang kenyataannya. Iya betul, fakta-fakta yang Bapak sebutkan tadi soal intimidasi, soal menakut-nakuti, soal sogok, itu betul benar terjadi. Apalagi menutupi fasilitas negara. Apa itu? Sungai misalnya, jalan-jalan negara itu diblokir, ya, atau katakanlah diuruk secara sepihak. Itu kan jelas pidana, Pak. Oleh sebab itu bukti-bukti sudah cukup, bukti permulaan sudah cukup. Nah, artinya saya mendorong tadi katakan harus diproses pidana karena ini sudah menjadi persoalan publik, tidak perlu harus ada laporan. Jadi langsung inisiatif jadi aparatur negara, tidak perlu ada laporan karena sudah jelas ini sudah menjadi domain atau isu publik. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Aguan S itu kan begitu. Banyak bukti-bukti sudah jelas gitu, Pak. Ya, kita berharap bahwa kepemimpinan Prabowo yang sudah 100 hari Pak lewat ya? Nah, lewat 2 hari ya Pak, 100 hari itu betul-betul diimplementasikan, direalisasikan. Ya, komitmen beliau akan memberantas segala macam mafia hukum, pelanggaran hukum, ya, akan tegakkan sesuai dengan kepentingan rakyat. Itu kita harap dilaksanakan secara konsekuen oleh Presiden. Cuma Presiden saja yang kita harapkan sekarang, Pak. Kita nggak bisa mengharapkan Polri, nggak bisa mengharapkan KPK, ya, atau kejaksaan, ya, walaupun baru mulai. Tapi kalau tidak didorong oleh persoalan Presiden Prabowo, maka akan sia-sia saja persoalan ini. Gitu, Pak. Iya, tidak cukup kan begitu. Bambu persoalan yang lain. Persoalan yang berat lagi, persoalan yang lebih serius lagi adalah di persoalan di darat tadi, Pak. Di kampung apa namanya? Kampung Pohot gitu, Pohot. Nah, Pohot muncul dan sekitarnya itu yang lebih konkret persoalan di darat yang tadi saya katakan. Sekarang masyarakat mau mata pencaharian apa, Pak? Empangnya diuruk, sawahnya diuruk, jalan-jalan juga di seminggu lupa. Mereka mau mata pencaharian dengan apa? Nah, pasal 33 kan udah jelas itu, Pak. Ya kan? Semua kekayaan bumi air, ya kan? Dan segala sesuatu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau menurut saya, ya terbukti rejim katakan Jokowi itu kenapa tadi katakan masih kental atau masih ada pengaruh di kabinetnya Prabowo. Itu ada sekitar 7-10 menteri kabinet, anggota kabinet itu adalah orang-orangnya Jokowi. Jadi kalau mereka tidak dibersihkan atau mereka tidak sadar terhadap kabinetnya Prabowo, ini pasti akan tetap merusak, Pak. Jadi Prabowo harus memonitor mereka, harus mengevaluasi mereka, ya, sampai sejauh mana prestasi kerja mereka kabinet ini. Apalagi ini sudah 3 bulan pertama. Sekali lagi kami berharap bahwa segala sesuatu yang dimulai dari proses pidana ini tetap dilanjutkan, Pak, dengan serius, ya. Artinya apakah itu kejaksaan ataupun KPK, kalau dirasa ada unsur-unsur yang memang melanggar hukum, ya kan, itu disolusi kita harapkan benar-benar dilakukan dengan serius. Itu harapan rakyat. Terima kasih.